Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya Nana hari ini? Semoga Nana selalu semangat belajarnya, selalu sehat. Dan juga kita alhamdulillah bisa bertemu lagi ya di minggu ketujuh. Hari ini kita mau belajar apa? Yuk kita simak video berikut ini. Minggu ini kita belajar tentang kendaraan ya. Tapi kalau minggu kemarin kita belajar tentang kendaraan darat. Nah, minggu ini kita belajar tentang kendaraan air. Anak-anak tahu enggak apa itu kendaraan air? Jadi, kendaraan air adalah segala bentuk kendaraan yang bisa berjalan di atas air atau di dalam air yang dijalankan dengan cara didayung, berlayar, ataupun menggunakan mesin. Nah, sekarang Bu Guru tanya, apa saja jenis kendaraan air yang anak-anak ketahui? Ya, ada perahu, ada rakit, ada kapal feri, kapal pesiar, kapal selam. Wah, ada banyak sekali ya. Jadi itu adalah jenis dari kendaraan air. Nah, sekarang kita mau belajar tentang 4 jenis kendaraan air. Apa aja? Yang pertama, kita belajar tentang perahu. Nah, apa nih yang anak-anak ketahui tentang perahu? Jadi, perahu itu adalah kendaraan yang lebih kecil dari kapal ya. Mereka bisa berjalan dengan sistem pendorong dengan baling-baling, didayung, pedal, layar, atau roda pendayung di belakangnya. Terus, siapa sih yang bisa menjalankan perahu? Yang bisa menjalankan perahu disebut dengan kapal laut dan juga tempat berhentinya perahu ada di pelabuhan ataupun di dermaga. Nah, anak-anak bisa lihat di gambarnya, itu ada salah satu contoh gambar perahu ya. Perahu itu juga pasti ada fungsi dan kegunaannya. Apa aja? Jadi yang pertama, perahu itu adalah alat transportasi untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui sarana air. Dan juga perahu itu bisa menyeberangi sungai. Terus juga bisa jadi tempat objek wisata. Nana pernah kan kalau misalnya lagi ke pantai, itu banyak perahu, jadi itu juga bisa untuk tempat objek wisata. Terus yang terakhir, perahu itu juga untuk tempat para nelayan untuk menangkap ikan di laut ya. Jadi ini adalah fungsi dan juga kegunaan dari perahu. Nah, sekarang kita belajar tentang bagian-bagian perahu. Ada apa aja? Jadi, bagian-bagian perahu itu ada tiangnya, ada layarnya, ada dayung, ada tempat pengemudinya, dan juga di bagian belakang untuk mendorong perahu itu pakai baling-baling. Jadi, ini adalah bagian-bagian perahu yang perlu anak-anak ketahui ya. Yang kedua, kita belajar tentang kapal feri. Anak-anak pernah lihat kapal feri enggak? Mungkin pernah lihat di televisi ya. Jadi kapal feri itu termasuk kapal yang sangat besar yang biasanya itu berwarna putih, lebih dominan berwarna putih. Sebenarnya ada banyak sekali warna. Cuma kita sering lihat itu berwarna putih ya. Terus kapal feri ini berjalannya menggunakan mesin dengan bahan bakar solar. Nah, terus siapa yang mengemudi kapal? Anak-anak tahu? Ya, yang mengemudi kapal itu namanya nahkoda. Siapa? Ya, nahkoda. Terus tempat berhentinya kapal feri itu sama ya, ada di pelabuhan ataupun di dermaga. Karena bentuk dari kapal feri itu sangat besar, jadi fungsi dan juga kegunaannya itu sangat banyak. Jadi kapal feri itu selain untuk mengangkut barang, juga bisa mengangkut kendaraan loh. Jadi di dalam kapal feri itu bisa mengangkut kendaraan, misalnya ada motor, mobil, truk. Nah, karena saking besarnya itu. Terus juga bisa mengangkut manusia dalam jumlah yang banyak. Karena kapasitas untuk menaiki kapal feri itu bisa ditampung lebih besar. Dan juga kapal feri ini bisa menyeberangi laut maupun pulau. Kalau misalnya perahu tadi kan hanya bisa menyeberangi sungai ya. Nah, kalau kapal feri ini bisa menyeberangi laut maupun pulau. Terus, apa nih bagian-bagian dari kapal feri? Kita lihat di video ini ya. Jadi, kapal feri itu bagian-bagiannya ada gerbong asapnya, ada tempat untuk mengemudinya,
Ada baling-baling di bagian bawah, ada mesin kapal, ada kamar mesin, ada dasar ganda, ruang muat, dan juga sekat tubrukan. Jadi ini adalah bagian-bagian umum dari kapal feri ya. Dan yang ketiga, kita belajar tentang rakit ya. Anak-anak pernah lihat apa itu rakit? Atau anak-anak pernah lihat secara langsung bagaimana alat kendaraan rakit? Ya, jadi rakit itu adalah alat transportasi tradisional ya. Rakit itu adalah susunan benda yang mengapung dengan gabungan bahan yang ringan. Biasanya itu yang dipakai bahannya itu bambu ataupun kayu yang dipasang dengan cara sejajar. Terus juga rakit ini bisa berjalan dengan cara didayung oleh manusia. Jadi manusianya berdiri gitu terus didayung. Terus juga tempat berhentinya rakit ini di sungai ya. Dan juga rakit ini tidak perlu menggunakan mesin karena menggunakan tenaga dari manusia. Jadi kita belajar tentang rakit. Anak-anak bisa lihat di videonya. Jadi itu adalah gambar dari alat transportasi yaitu rakit. Terus semua kendaraan yang diciptakan oleh manusia itu pasti mempunyai fungsi dan juga kegunaannya. Nah, sekarang fungsi dan juga kegunaan dari rakit apa aja ya? Jadi, rakit itu adalah alat untuk mengangkut manusia atau barang, tetapi kapasitas yang bisa diangkut hanya sedikit karena kan tidak boleh terlalu berat ya. Terus juga rakit itu bisa untuk menyeberangi sungai. Jadi dulu itu sebelum ada jembatan, untuk menyeberang ke suatu tempat itu ya menggunakan rakit. Jadi ini adalah fungsi dan juga kegunaan dari rakit ya. Nah, sekarang Bu Guru minta anak-anak untuk mencermati gambar berikut ini ya. Jadi ini adalah bagian-bagian dari rakit. Apa aja? Ya, ada dayung untuk mendorong rakit itu supaya bisa berjalan. Ada bambu atau kayu yang dipasang secara sejajar. Terus juga ada tali untuk mengikat bambu atau kayu tersebut. Jadi ini adalah bagian-bagian dari rakit ya. Dan yang nomor 4, yang terakhir kita belajar tentang kendaraan air yaitu kapal selam. Jadi anak-anak tahu enggak apa itu kapal selam? Nah, jadi kapal selam itu adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Beda dari perahu, dari kapal feri, dari rakit, itu kan berjalannya di atas air. Nah, kalau kapal selam itu bergeraknya di bawah permukaan air. Terus kapal selam itu juga bertujuan untuk kepentingan militer ya, bukan untuk alat transportasi umum. Dan juga siapa yang menjalankan kapal selam? Yang menjalankan kapal selam itu adalah nakoda. Kapal selam itu juga berjalannya atau alat penggeraknya itu dengan menggunakan mesin. Dan juga tempat berhentinya kapal selam itu ada di dermaga. Nah, anak lihat nih gambar di sini. Jadi yang di atas itu anak-anak lihat itu adalah kapal selam yang ada di atas permukaan air. Sangat besar sekali ya. Terus kalau yang di bawahnya itu adalah salah satu contoh kapal selam yang berada di bawah permukaan air. Jadi ini adalah gambar dari kapal selam. Terus Bu Guru, tadi kan Bu Guru bilang kalau kapal selam itu bukan alat transportasi umum. Terus kapal selam itu punya fungsi apa enggak? Nah, jadi fungsi dan juga kegunaan dari kapal selam itu pasti ada. Selain untuk bertujuan untuk kepentingan militer atau peperangan, yang kedua itu fungsi dan juga kegunaan kapal selam itu adalah untuk menambah ilmu pengetahuan ya. Jadi kita itu bisa tahu bagaimana kedalaman air di suatu permukaan lautan. Itu adalah salah satu fungsi dari kegunaan kapal selam. Nah, yang terakhir kita juga belajar tentang bagian-bagian ya. Seperti di kendaraan sebelumnya, kita juga belajar tentang bagian-bagian kendaraan tersebut. Nah, sekarang kita belajar tentang bagian dari kapal selam. Tapi bagian umumnya ada apa aja? Ada baling-baling, itu adalah salah satu alat supaya kapal selam itu bisa berjalan.
ada alat kemudinya, ada layarnya, terus juga ada mesin di dalamnya. Jadi ini adalah bagian umum dari kapal selam ya. Alhamdulillah sudah selesai untuk materi minggu ke-7 yaitu kendaraan air. Ada perahu, ada rakit, ada kapal feri, dan juga yang terakhir ada kapal selam. Terima kasih anak-anak hebat, terima kasih sudah menyaksikan video berikut ini. Semoga video berikut ini, pembelajaran minggu ini, anak-anak bisa memahaminya ya. Nanti kita bisa berjumpa lagi di minggu ke-8. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.